ini bisa dicoba untuk menanam bawang putih karena metode si bawang putih sama si bawang merah itu sama aja. Apalagi di lereng-lereng gunung ini dan di cuaca yang dingin ini sangat rekomendasi karena minim hama dan juga minim penyakit sehingga hasil lebih lumayan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Kai Farm, alamat Desa Gelapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Untuk lahan ini berada di lereng Gunung Sumbing dengan ketinggian 1.500 mdpl kurang lebihnya. Untuk luas lahan ini kurang lebih di 2.000 meter. Di sini saya menanam bawang putih. Saya menanam bawang putih ini sudah sekitar 4 tahunan. Karena di lahan yang seperti ini saya merasa yang cocok bawang putih dan untuk hama pun juga minim. Jadi lebih enak perawatannya gitu. Minim hama, terus hasilnya pun juga kalau di sini bisa maksimal. Selagi penanamannya di bulan-bulan Desember atau November gitu. November atau Desember. Dan untuk harga bibitnya juga pun lebih murah dibandingkan bawang merah atau bibit yang lain lah. Untuk pengolahan lahan ini dicangkul. Setelah proses pencangkulan di sini saya menggunakan pupuk dasar seperti skam, terus kuhe kambing. Setelah itu ditabur dolomit di atas bedengan. Untuk penggunaan asam humat, saya menggunakan asam humat Kumalasari, terus pencampurannya itu kita campur di pupuk, terus ntar ditabur, masuknya di pupuk susulan. Untuk asam humat itu interval di 30 harian. Untuk hasil dari asam humat tersebut itu, ini kan lahan janda, jadi dari segi tanamannya yang sudah subur ini kayaknya bagus sih, semakin gembur, subur, sehingga akar-akar itu mudah untuk menyerap unsur hara. Untuk pendiaman lahan ini setelah diolah lahan itu sekitar 1 bulanan baru tutup musa. Tapi kan dikarenakan kalau yang tahun ini kan saya menggunakannya di lahan bekas. Jadi ya setelah selesai penanaman tembakau itu dicabut, terus langsung ditanam si bawang putih, terus pupuknya disusulin di atas, ditabur di atas. Untuk benihnya itu dari hasil panen yang tahun kemarin, terus kita pilih-pilih sendiri terus jadikan bibit gitu. Untuk kualitas yang bagus itu biasanya umbinya itu yang besar, terus yang agak kalau bahasa Jawanya itu atos gitu, keras lah, yang padat, yang tidak kopong, yang akarnya juga banyak juga, terus yang besar, utamakan yang besar biar besok bibitnya juga ikut besar, hasilnya juga ikut besar gitu. Untuk di lahan yang luas segini itu saya menggunakan bibit 100 kilo. Untuk ini satu lubang saya kasih 9 siung sampai 10 siung si bawang putih itu. Jadi ya kalau dalam bentuk utuh itu paling 1 buah bawang. Terus itu kan dibuka, terus di siung-siung, terus ditanamin. 9 sampai 10 itu hidup selagi si bawah siung itu tidak tergores tanah ataupun batu-batu yang ada di lubang tanam ini. Jadi kan kalau nanti yang bawah itu tergores itu kan udah cacat, si benihnya itu udah cacat, jadi nggak tetap jadi paling nanti ya busuk kalau dari bawahnya itu udah tidak bagus. Jadi penanamannya pun juga harus hati-hati, soalnya kan ini lahan juga semi bebatuan. Untuk jarak tanamnya ini saya pakai lubang ukuran 50 persegi jarak. Kalau di lahan ini saya bedengannya cuma berapa ya, paling 1 jangkal 20-an cm. Soalnya kalau di sini kalau bikin bedengan tinggi itu ya bisa, cuma agak susah aja. Iya 20 cm aja sudah bisa. Dan yang penting kondisi tanah di dalamnya itu subur. Untuk pupuk susulan itu dari
dari vegetatif sampai generatif itu saya kasih pupuk di umur 15 HST. Itu saya kasih pupuk Saprodap, terus saya di mix sama pupuk subsidi, terus sama asam humat Kumalasari tersebut. Itu saya campur, terus saya tabur pada atas bawang putihnya. Terus pupuk keduanya itu saya menggunakan pupuk ya seperti biasa, pupuk seimbang NP sama K itu yang seimbang, terus dimix lagi sama pupuk KNO, terus sama asam humat kita campur lagi dan kita tabur. Terus selang 30 hari lagi saya kasih pupuk NPK grower sama asam humat. Jarak pemupukan dari 15 HST terus sampai saya interval 30 hari. Jadi 15 HST, terus 45 HST, terus di 75 HST. Udah. Terus nanti selanjutnya udah nggak usah dipupuk. Saya menggunakan pupuk Dewa Dewi itu diaplikasikan di umur setelah memasuk umur 40 HST. Itu dengan cara dispray interval 10 hari sekali. Sampai sekarang ini. Untuk manuharanya itu diaplikasikan di waktu penyepraian setelah penyepraian fungisida. Jadi misalkan hari ini saya spray fungisida, terus nanti 5 hari saya spray manuhara, terus 5 harinya lagi saya kasih fungisida lagi, terus 5 harinya lagi saya kasih si pupuk Dewa Dewi. Jadi interval pestinya itu 10 hari, interval pupuknya juga 10 hari tuh ketemunya itu. Ya biar maksimalkan harus secara tunggal-tunggal gitu. Untuk dampak dari yang pertama, untuk dampak dari asam humat Kumalasari itu dampak dari tanahnya itu yang pertama subur, terus yang kedua itu jadi gembur, terus untuk kondisi akar itu mudah untuk melakukan penyerapan unsur hara makro dan mikronya yang ada di dalam bedengan itu. Untuk dampak dari manuhara itu yang pertama itu bisa memperkuat si daun-daun ini tersebut, terus juga meningkatkan kekokohan batang utama yang dari bawah ini sehingga tidak mudah layu dan juga bisa mencegah rebah. Untuk dampak dari kalium Dewa Dewi tersebut ini, yang pertama umbinya itu menjadi lebih besar dari yang seperti biasanya, dan untuk tonasenya juga lebih banyak. Di lahan yang seperti ini untuk masalah penyiraman itu kita tidak menggunakan penyiraman, kita murni dari air hujan. Untuk hama di lereng Gunung Sumbing ini, untuk hama ya bisa dikatakan tidak ada hama, minim. Ya paling ulat itu kadang-kadang doang, ulat sama kutu. Untuk perawatan bawang putih yang berada di lereng Sumbing ini, saya perawatannya menggunakan untuk insek itu cuma menggunakan insek buat mengendalikan ulat sama kutu doang. Dan untuk fungi itu ini cuma memakai fungi Mancozeb, memakai fungi berbahan aktif Mancozeb doang sampai detik ini. Dan ini pun tidak ada yang namanya busuk, layu gitu. Untuk pemanenan bawang putih ini biasanya itu di umur kalau di lereng ini ya, ini biasanya di umur 115 HST-an. 115 HST-an. Dikarenakan di sini itu yang pertama kondisi lahannya sudah di MDPL yang cukup tinggi, terus untuk kondisi udara, cuaca dan udara itu dingin, dan juga cuaca di sini itu minim panas. Jadi usia tanaman di sini itu agak lebih tua. Kisaran hasil panen dari bawang putih ini biasanya itu di angka 5 kintal sampai 6 kintal, 7 kintal itu. Jadi nggak pasti. Sebagian di panenan ini sebagian dipilah buat umbi buat tanam tahun depan, dan sebagian dijual gitu. Dan untuk yang dijual itu paling kita dapat di berapa ya, bisa di 5 kintal sampai 6 kintal kondisi basah.
karena kita jualnya juga jual basah. Untuk harga saat ini itu kurang lebihnya di 11.000 sampai 12.000. Untuk benih saya tidak pernah beli karena saya ambil dari hasil panen dari tahun ke tahun gitu. Jadi bisa sesuai keinginan. Kualitasnya bisa kita bisa pilih sendiri. Jadi bagus gitu. Untuk penjualan bawang ini ya paling saya kalau jualnya itu gimana ya? Random itu terserah gitu loh. Misal ada yang datang gitu cocok harganya, kita langsung jual gitu. Jadi kita nggak menyetor ke pengepul ataupun tengkulak. Jadi kita ya kondisional. Jadi kalau ada yang mau dan cocok harganya ya kita jual gitu aja. Untuk panennya di sini kita panen sendiri, paling kalau membutuhkan ya terkadang bisa membutuhkan orang buat angkut-angkut ke rumah. Untuk posisi panen pencabutannya itu murni sendiri dari keluarga saya dan saudara-saudara gitu. Untuk modal tanam bawang putih ini kan saya bibitnya bibit sendiri, jadi agak irit. Soalnya kalau misal kita beli bibit juga itu dari bibit aja udah habis kisaran 3 sampai 4 juta, terus belum pupuknya. Jadi kisaran total modal lahan untuk tanam bawang putih ini di sini sekitar 7 sampai 10 jutaan. Kalau menggunakan benih sendiri paling ya 5 jutaan, Mbak. Lebih irit soalnya kan di sini hama juga minim, penyakitnya juga minim, terus untuk benih juga udah milik sendiri kan, jadi kita tinggal beli pupuk sama sedikit-sedikit pesti gitu. Untuk penanaman bawang putih itu yang paling bagus itu di bulan November sampai Desember. Dan untuk penanaman tembakunya itu di bulan Maret. Untuk perawatan kayaknya sih sama aja, cuma kalau penanamannya itu agak molor di katakanlah Januari, Februari gitu, itu hanya kendalanya di hasil. Jadi hasilnya itu kurang maksimal. Gitu. Setelah penanaman bawang putih, biasanya kita tanam tembaku. Tapi untuk bawang putih sendiri ini, di waktu kita tanam kita udah tumpang sari sama cabai, ada pula wortel juga. Jadi kalau tembakunya besok masuk di bulan awal April lah, setelah pencabutan si bawang putih. Jarak penanamannya itu kita tanam bawang putih dulu, terus ntar selang kita tanam bawang putih, terus untuk interval paling di 15 hari kita tanam cabai, terus 15 harinya lagi kita tanam wortel dan seterusnya gitu. Untuk tips dan trik penanaman bawang putih itu yang utama itu ya kita utamakan di bibit dulu. Jadi kualitas bibit itu harus sebaik mungkin. Dari bibit yang bagus biasanya hasil juga bagus gitu. Untuk para petani yang menanam bawang merah ataupun tanaman lainnya, ini bisa dicoba untuk menanam bawang putih karena metode si bawang putih sama si bawang merah itu sama aja. Apalagi di lereng-lereng gunung ini dan di cuaca yang dingin ini sangat rekomendasi karena minim hama dan juga minim penyakit, sehingga hasil lebih lumayan lah karena dari modal pun juga sudah ngirit.